hendaknya selalu menginspirasi kita untuk bergembira karena anugerah panggilan hidup sebagai religius misionaris abdi Roh Kudus. Inilah saat rahmat untuk bersyukur karena sesama saudara-saudari sependiri SPD dan SSPS AP, gereja lokal, pemerintah, para mitra misi, serta pendenma dan pendukung misi atas kolaborasi berbagai pihak dengan para suster SSPS hingga usia kehadiran misioner SSPS yang ber-100 tahun ini. Marilah kita berserah diri kepada Tuhan agar dalam sukacita Roh Kudus kita dapat berbagi hidup dengan sesama dan menandai kehadiran misioner SSPS sesuai spirit solidaritas Yesus untuk misinya, sebagaimana sabdanya, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam semangat sukacita, marilah kita berdiri menyambut para imam Tuhan yang memasuki pelataran perayaan ini dengan iringan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dalam sukacita Roh Kudus, kita ingin bersyukur dan berbagi hidup. Romo Deken bersama rekan-rekan imam, suster provinsial bersama dewan dan segenap anggota, putri-putri abdi Roh Kudus, para biarawan-biarawati, bruder frater, ibu, bapak, saudara-saudariku, umat Allah yang terkasih. Hari ini, 21 Mei, kita berkumpul bersama untuk mengenang seraya mensyukuri rahmat Tuhan yang demikian besar yang dialami oleh masing-masing kita, teristimewa yang dialami oleh para suster SSPS. Kasih setia Tuhan dan kesetiaan Tuhan tetap menemani perjalanan kongregasi misi Abdi Roh Kudus 100 tahun. 100 tahun para suster SSPS hadir di bumi, di tanah Timor untuk berbagi kasih, untuk mewartakan kabar gembira, untuk membawa hidup bagi begitu banyak orang. Dan tidak ada sesuatu yang lain yang lebih berharga selain merendahkan diri di hadapan Tuhan, memanjatkan pujian dan syukur tiada hentinya atas segala anugerah dan rahmat yang begitu melimpah ke atas bumi Timor dan ke atas diri umat yang kita sayangi, yang kita layani. SSPS adalah abdi-abdi Roh Kudus, hamba-hamba Roh Kudus yang dibakar oleh api Roh Kudus. Tiada pernah letih untuk menabur benih kebaikan, untuk menabur kasih, untuk menabur cinta, agar banyak orang mengalami kebahagiaan, mengalami hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Namun, di sana sini ada keterbatasan untuk berbagai macam kelalaian, untuk berbagai macam kealpaan, untuk kekurangan dan dosa-dosa. Baiklah pada awal perayaan ini, dengan rendah hati, kita mohonkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kita mengangkat hati untuk memuji memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, asal dan tujuan siara hidup kami bersyukur atas pemberian diri Putramu Yesus Kristus dan bimbingan Roh Kudus demi pembangunan kerajaan-Mu di tanah Timor ini. Kami bersyukur pula untuk rahmat istimewa yang dihadiahkan kepada kami melalui para misionaris abdi-abdi Roh Kudus. Mereka telah menanamkan benih-benih sabda-Mu dalam hati umat di Pulau Timor ini lewat pewartaan dan kesaksian hidup, sehingga kami boleh merayakan 100 tahun kehadiran misioner SSPS di tanah Timor ini. Penuhi kami dengan rahmat-Mu, agar hati kami berkobar untuk melanjutkan karya cinta kasih-Mu. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, kita diundang untuk menyadari peran Roh Kudus dalam karya misioner untuk memaklumkan tahun rahmat Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Marilah kita membuka hati terhadap sapaan Tuhan dalam bacaan-bacaan suci berikut.
Bacaan dari buku Yesaya. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberikan tahun rahmat dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian baganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku.
baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ut vitam abundantius habeant. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahannya. Romedeken, rekan-rekan imam, suster provinsial, bersama dewan dan segenap anggota keluarga besar SSPS, para biarawan biarawati, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini perayaannya sangat-sangat unik. 100 tahun kita bersyukur. Saya begitu mendengar bahwa perayaan berjalan dengan cara yang lain, saya betul-betul bergembira dan bersyukur. Ternyata 100 tahun kita rayakan dengan cara yang istimewa, cara yang luar biasa, bahwa kita ingin hadir bersama mereka yang sedang merintih, yang sedang membutuhkan perhatian, sedang menanti sentuhan kasih. Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, SVD dan SSPS lahir dari keprihatinan suci seorang Arnoldus Jansen akan nasib orang-orang di Timur Jauh, di Amerika Latin, di Afrika. Namun Arnoldus Jansen adalah seorang sosok biasa, seorang guru seminari yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun keprihatinan suci itu tetap bergejolak di dalam hatinya. Ia terdorong untuk ikut ambil bagian dalam misi Allah. Ingin membawa hidup, mewartakan kabar gembira, dan berbagi dengan mereka yang sedang hidup dalam kekelaman. Maklum konsep masa itu, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Prinsip ini sungguh mengganggu hati Santo Arnoldus Jansen. Maka ia berjuang semampu sebisa dia untuk membangun serikat misi.
maka lahirlah SVD dan SSPS. Saya tidak ulang sejarah serikat, Frater Novus. Tapi kira-kira ini gerakan hati dari seorang bapak pendiri untuk ikut ambil bagian dalam misi Allah, membawa kabar gembira, kabar keselamatan bagi banyak orang. Setelah itu, setelah berhasil membangun kongregasi SVD, kemudian SSPS lalu mengirim para misionaris perdana ke tanah misi. Dan tepatnya tanggal 21 Mei 2000 berapa suster? 2021 ada 4 misionaris muda dari Belanda yang tiba di Atapupu. Ini sekali lagi adalah buah dari keprihatinan suci akan keselamatan orang-orang di timur jauh. Para suster saya ajak untuk kembali merenungkan saat retret. Kita mengenang kembali saat awal bagaimana 4 suster cantik itu yang belum pernah dilihat itu turun di Atapupu. Bagaimana mereka dijemput. Orang lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya. Bagaimana mereka dibawa ke Atapupu dengan ditandu, dipikul. Ya. 4 suster, bukan suster orang ini Fehan, ini orang Eropa tentu cukup berat. Ya, ukurannya beda kan? Tetapi ini karena pertemuan yang menguatkan, pertemuan yang menghidupkan. Ada hati yang menyambung. Maka sang raja bersama masyarakat memiliki kekuatan lebih untuk menandu para suster dari Atapupu mendaki ke Lahurus. Suatu kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat kita saat itu. Karena mereka tahu yang datang ini bukan pencuri yang datang untuk merampok dan membinasakan, melainkan mereka datang untuk membawa hidup. Dan ini tentu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi para suster. Maka setelah sampai di Lahurus, mereka ingin menanggapi cinta yang demikian besar. Cinta harus dibalas dengan cinta. Dan karena itu, para misionaris perdana itu, para misionaris perintis itu, sungguh memberikan seluruh dirinya, seluruh hatinya untuk mengabdi dan melayani umat. Mewartakan kabar gembira dan mengabdi dalam berbagai bentuk pelayanan masa itu. 4 suster awal. Sesawi kecil itu telah bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah pohon yang besar setelah 100 tahun. Ke-4 suster itu mulai pelan-pelan merintis karya-karya kecil, mulai dengan melatih, menjahit, memasak, ya, buat sarung bantal, buat itu taplak meja, buat kain, pokoknya pekerjaan-pekerjaan kecil yang sekarang diteruskan oleh Suster Fatima. Melatih orang untuk memasak, ya, sampai buat kue, buat roti, apa semua. Itu karena suster-suster SSPS, tanpa mereka kita masih makan ubi. Masa itu mengajar mereka untuk membaca dan menulis. Sekali lagi pekerjaan-pekerjaan kecil. Mari kita toleh kembali ke belakang. Ya.
Bapak mama saya juga mungkin buah dari suster SSPS ini. Melatih mereka untuk bisa membaca menulis, dan tamat SD kelas 3 bisa menjadi guru. Itu luar biasa. Ya, kerja. Ya, ya. Selain dapur, melatih juga untuk berkebun, bagaimana buat taman, menghias, membersihkan rumah. Semua dilatih dengan hal-hal yang kecil. Yang besar saat ini sesungguhnya dimulai dengan hal-hal yang sangat sederhana dan sangat kecil. Tetapi sekali lagi semua itu dilakukan dengan penuh ketekunan, penuh pengorbanan, penuh dedikasi, penuh komitmen. Mereka tidak pernah melakukan itu secara terpaksa, melainkan dengan penuh sukacita. Rekan-rekan imam, para suster, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang patut kita syukuri? Oleh sebab itu, saya mengajak kita hanya untuk mengenang 3 kata ini. Ya, 3 kata ini sebagai hadiah perayaan 100 tahun untuk para suster SSPS Timor. Remember, rejoice, and renew to be transformed. Sekali lagi, 3 kata titipan dari saya untuk para suster. Kita sekali lagi remember, kembali mengenang, melihat bekas-bekas tapak kaki para misionaris kita. Ya, omong saja tidak cukup, lihat. Mereka telah memberikan yang terbaik dari dirinya untuk misi Timor dalam berbagai bidang. Keterampilan, kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, macam-macam. Ya, dan semua itu sekarang bertumbuh berkembang menjadi sangat luar biasa. Dan itu menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur dan terus bersyukur, bukan karena ini karya seorang anak manusia, tetapi ini karena karya Tuhan. Tuhan dalam rohnya yang kudus telah memberanikan, telah meneguhkan, telah menguatkan para suster untuk tekun, untuk setia mengabdi dan melayani hingga saat ini. Dan roh Tuhan sendirilah yang telah membuat karya besar ini. Para suster SSPS dari 4 orang menjadi ratusan. Dari penerima sekarang menjadi pengirim. Sekali lagi kita bersyukur. Sesawi kecil itu telah bertumbuh berkembang menjadi pohon besar, menjadi tempat burung-burung datang bersarang dan tempat banyak makhluk hidup berlindung dan bernaung. Pohon sesawi itu telah menjadi besar, cabangnya sudah lari kemana-mana. Ini patut kita syukuri. Yang kedua adalah rejoice. Kita harus senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih seperti apa yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Santo Paulus senantiasa mengajak kita untuk tiada henti-hentinya bersyukur dan bergembira atas kasih, kemurahan dan kebaikan Allah yang senantiasa menyertai kita, dan semoga kita senantiasa diberkati agar tetap bertumbuh dalam kebenaran, dalam kasih, dalam pengharapan dan dalam iman. Dan yang terpenting adalah renew to be transformed. Secara kebetulan kemarin suster provinsial sebelum ke sini singgah. Lalu suster tanpa sengaja, ya, suster tidak sadar tapi saya catat. Apakah 100 tahun mendatang kita masih akan merayakan seperti ini? Suatu pertanyaan besar. Para suster SSPS,
Apakah 100 tahun mendatang kita masih akan merayakan yang seperti ini? Rumah sakit Lourdes 10 lantai di Manila sudah tutup. SMA, college terbesar di samping istana presiden Manila sudah tutup atau disewakan sementara. Ini adalah tanda bagi kita, undangan bagi kita, di saat kita merayakan 100 tahun. Kita diajak untuk senantiasa membaharui diri, membaharui cara kita bermisi, agar domba-domba tetap mendengar suara kita dan mengenal kita. Jangan sampai 25 tahun mendatang kita sudah menjadi asing untuk orang di Melaka, untuk orang di Atambua. Siapa itu SVD? Siapa itu SSPS? Domba-domba sudah tidak mengenal suara kita, sudah tidak mengenal apa yang kita lakukan. Roh, spirit yang membakar di dalam hati seorang SPS sudah melemah, sudah meredup. Maka perayaan 100 tahun menjadi momentum baru agar nyala api Roh Kudus dengan kurnia-kurnianya tetap dihidupkan, tetap diperjuangkan, agar kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk tetap mewartakan kabar baik dan membawa hidup kepada orang lain. Para suster bukan pemilik berkat, tetapi harus bisa menjadi penyalur berkat yang baik bagi banyak orang melalui berbagai macam media pelayanan yang ada. Sudah banyak sekali, ada pendidikan, ada kesehatan, ada kursus-kursus, ya banyak sekali. Itu adalah media bagi kita untuk melaksanakan tugas pengabdian dan pelayanan. Rekan-rekan imam, para suster, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, profisiat atas pencapaian 100 tahun, tetapi ada tantangan baru. Semoga Yesaya yang kita dengar tadi mengingatkan kita agar hati kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Abdi-abdi Roh Kudus yang dibakar oleh cinta Roh Kudus itu, agar tetap mewartakan kabar gembira, tetap berbuat baik. Pohon mangga yang baik selalu memberi buah yang baik. Para suster, jangan lupa, pohon yang baik selalu memberi buah yang baik, tidak pernah memberi buah yang buruk. Tapi untuk dapat buah yang baik, orang harus panjat dia. Kalau tidak bisa panjat, pakai lempar lagi. Nah, tetapi meskipun begitu, dia tidak pernah berhenti untuk memberi buah yang baik. Semoga semangat ini tetap terpelihara, bahwa para suster adalah penyalur-penyalur berkat. Bukan pemilik berkat, penyalur berkat. Semoga 100 tahun ke depan, sukacita, kegembiraan yang sedang kita rayakan tetap dirayakan, karena semua orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan. Semoga berkat Tuhan melimpah atas hidup dan karya pelayanan para suster SSPS Provinsi Timur. Amin.
Emite spiritum tuum et creabuntur. Oremus, Deus que corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Doa syukur dan penyerahan diri. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, atas rahmat kasih-Mu yang telah kami alami, teristimewa melalui keempat misionaris perintis dan para pendahulu, serta semua mitra misi dan penderma kami. Pada hari raya syukur seabad kehadiran misioner di Pulau Timor ini, kami abdi-abdi-Mu bersujud untuk membaharui janji setia kami kepadamu. Semoga kami berkanjang dalam hidup kaul, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan pada kehendak suci-Mu. Ya Allah Roh Kudus, perbaharuilah semangat kami abdi-abdi-Mu, agar mampu memberikan kesaksian tentang cinta-Mu dalam amal hidup di tengah tantangan zaman ini. Yesus Sang Misionaris Agung, oleh urapan Roh Kudus-Mu, semoga kami menjadi secerca cahaya kasih-Mu yang terpancar kepada dunia yang kelam. Berilah kami menyadari bahwa hanya dalam persatuan dengan Dikau dan oleh tongkat kegembalaan-Mu, kami dituntun untuk melanjutkan karya misi putra-Mu, Yesus Tuhan kami. Buatlah kami terbuka terhadap pengaruh Roh Kudus, sebagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef selalu rendah hati memenuhi kehendak ilahi. Amin. Santo Arnoldus Jansen dan Santo Yosef Reina de Metz, Beata Maria Helena Stollenberg dan Beata Josefa Hendrina Steinmans, Ibu Tresia Messner, lilin 100 tahun diletakkan kembali di tempat tinggi. Tanda doa kita harus menjadi cahaya bagi dunia.
Doa umat. Marilah dalam suasana penuh syukur kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi tanda harapan baru bagi umat manusia yang sedang menderita oleh berbagai macam tantangan, dan semoga seruan profetis Bapak Suci Paus Fransiskus akan perdamaian dunia dan tanggung jawab ekologis mendapatkan tanggapannya, terutama dari para pemimpin negara dan bangsa-bangsa sedunia. Marilah kita mohon. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, Dikau telah menghadirkan spirit Gembala Agung Yesus di dalam diri para uskup dan imam kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang mengalir karena pelayanan para uskup, imam, dan gembala kami. Semoga Dikau sumber rahmat memberkati mereka dan karya pelayanan kegembalaan umat-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi SSPS sedunia, ya Bapa sumber terang ilahi, tuntunlah dan sertailah segenap kongregasi, agar bertumbuh dalam persatuan yang mendalam dengan Dikau, sanggup mentransformasi diri dari dalam, berdisernmen dalam memenuhi kehendak suci-Mu, mewartakan cinta-Mu yang berbelas kasih kepada kaum terpinggirkan, serta segala usaha menciptakan keharmonisan ekologis. Marilah kita mohon. Bagi para suster dan calon dalam Provinsi SSPS Timor, ya Bapa, semoga Roh-Mu senantiasa membangunkan sukacita di hati, memperkokoh pengalaman iman kami akan cinta-Mu yang berbelas kasih, serta mengobarkan hati kami untuk bersyukur dan berbagi hidup setiap saat. Marilah kita mohon. Bagi para misionaris, ya Bapa, kami berdoa bagi para misionaris generasi pendahulu untuk Provinsi Timor. Kiranya Engkau memberikan istirahat kekal bagi yang telah meninggal dan kekuatan bagi yang masih hidup. Dan semoga para misionaris yang diutus dari Provinsi Timor tetap kuat dan setia untuk menghadirkan cinta-Mu yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bagi para penderma dan pendukung karya misi kita, ya Bapa, anugerahkanlah setiap donatur dan pendukung misi pelayanan kemanusiaan, teristimewa mereka yang telah membantu kami selama masa pandemi COVID-19 dan dalam usaha kami membantu para korban bencana alam. Semoga Dikau memberi berkat berlimpah seturut kehendak-Mu
dan menjadi jawab atas segala rencana dan kerinduan mereka. Marilah kita mohon. Bagi para korban bencana alam, ya Bapa, bagaikan domba tak bergembala yang kehilangan arah hidup, demikianlah kami merasakan saudara-saudari kami korban bencana di NTT, khususnya di Malaka yang kehilangan harapan hidup. Semoga oleh terang cinta-Mu yang terpancar lewat perhatian pemerintah, gereja, dan para relawan, serta donatur, setiap mereka dikuatkan, diperteguh iman, dan memperoleh semangat untuk hidup selanjutnya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga oleh kemurahan-Mu dan persatuan dengan Dikau, kami tetap setia mengabdi kepadamu sebagai tanda harapan yang hidup di tengah kekelaman dunia zaman ini. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak menyampaikan wujudan doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa, sumber kedamaian dan kebahagiaan kami, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu pada hari ini. Sudilah Dikau mengabulkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan diri dan seluruh rencana kita bersama roti dan anggur ke altar Tuhan, diiringi dengan lagu persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman roh. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Tritunggal Maha Kasih, Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Sudi kiranya Engkau menerima persembahan roti dan anggur yang kami bawa ke hadapan-Mu. Persatukanlah semuanya dengan korban Kristus Putra-Mu yang menderita dan wafat di salib. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga
kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankannya menikmati bahagian surgawi. Maka bersama para kudus dan semua malaikat kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung ketiga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Agunglah misteri iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah putranya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sejati dan setiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santo Arnulus Jansen, Santo Yosef Reiner Metz, Beata Maria Helena Stollenberg, Beata Josefa Henry Nastinmans, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Dominikus, para imam, diakon, serta semua pelayan dan seluruh umat kesayangan. Kami mohon berkat khusus untuk para pemimpin terikat kami, Pater Superior General bersama Dewan, Ibu Agung bersama Dewan. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Kami juga mohon istirahat kekal bagi para misionaris, para suster SSPS, misionaris awal, juga mereka yang telah mendahului kami di abad yang baru saja akan kami lalui. Mereka yang telah mengorbankan seluruh dirinya, seluruh hatinya, tenaga, pikiran, dan cintanya untuk pertumbuhan iman dan kesejahteraan serta tegaknya kerajaan Allah di bumi timur tercinta ini. Kami mohon berkat-Mu juga untuk perjalanan karya pelayanan para abdi-abdi Roh Kudus ke depan. Semoga Engkau sendirilah yang menyertai, membimbing, dan menuntun mereka agar mereka dapat membagi hidup bagi banyak orang. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan adalah gembala yang baik, yang datang untuk memberi hidupnya, untuk menghidupkan dan menyelamatkan. Dialah gembala yang baik, yang membawa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi domba-domba gembalaannya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya itu bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudariku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi yang menghidupkan. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.